Selamat pagi. Pagi ini kami akan melakukan proses coaching untuk supervisi akademik dan saya akan melakukan coaching, tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Dewi Sherly Junarti Berelaku, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Saburai Jua, SMP Negeri 5 Menia. Saya akan melakukan proses coaching terhadap rekan saya, Ibu Nurjanti Alberkajo, guru matematika dari SMP Negeri 5 Menia. Selamat pagi Bu Nur, apa kabar? Selamat pagi Bu, puji Tuhan kabar baik Bu. Oh syukur. Bu Nur, pagi ini saya akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Bu, saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas sebelum melakukan proses supervisi kelas. Baik Bu. Oke. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukannya. Nah, kenapa hari ini kita harus melakukan percakapan pra-observasi sebagai awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang akan saya observasi dan saya pun melihat lebih siap kesiapan Ibu sehingga Ibu dapat memberikan pelajaran yang terbaik buat murid-murid Ibu. Oke, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Baik Bu, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, ada 2 tujuan pembelajaran yang saya buat, yaitu yang pertama, menganalisis dan memahami konsep himpunan. Yang kedua, menyatakan suatu himpunan. Oke, baik. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang Ibu Nur ingin sampaikan ya. Bagaimana perkembangan yang ingin Ibu capai waktu saya melakukan observasi ini? Baik, untuk area perkembangannya ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk pengetahuan di sini siswa saya harapkan dapat memahami tentang himpunan dan menyatakan himpunan tersebut. Untuk area keterampilan, saya sangat berharap siswa dapat menerapkan atau mempraktekkan konsep himpunan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Dan untuk area sikap, saya sangat berharap ada keaktifan siswa dalam diskusi kelompok dan mengajarkan mereka tentang kerjasama. Oke, baik Ibu ya. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai ini ada 3. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa ya. Kemudian selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin ada strategi atau metode atau apa yang ingin Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti. Baik, untuk strateginya Bu, saya menggunakan pendekatan saintifik. Di sini peserta didik akan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian mereka mempresentasikannya. Jadi, saya akan melakukan pembagian kelompok. Setelah itu, dengan model berbasis masalah atau PBL, mereka akan melakukan diskusi, tanya jawab, dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas dengan mode pendekatan saintifik ya. Ibu ingin memberikan mereka dalam diskusi kelompok dengan model PBL ya pembelajarannya ya. Dengan diskusi kelompok dan ada tanya jawab juga ya. Iya. Ya. Lalu bagaimana dengan media yang Ibu gunakan untuk dalam pembelajaran? Di sini media pembelajaran yang saya gunakan adalah LKPD yang akan saya kerjakan dalam kelompok, kemudian ada bahan ajar juga. Oke baik, berarti Ibu gunakan medianya LKPD ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini? Kebetulan hari ini saya ada jam kedua di kelas 7A Bu. Oh baik, berarti jam kedua ya di 7A. Jadi sebentar saya langsung mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya. Baik Bu. Oke, terima kasih. Saya harap nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, selama pembelajaran di kelas, pembelajaran itu saya akan melakukan observasi dan penilaian terhadap pembelajaran yang Ibu berikan. Dan saya berharap itu berjalan dengan baik. Dan setelah saya pembelajaran, kita akan bertemu kembali seperti ini. Pasca observasi ya, saya akan menyampaikan apa-apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran ya. Baik Bu. Oke, baik Ibu Nur, terima kasih. Semoga sukses pembelajarannya di kelas. Terima kasih Bu. Dengan kata-kata itu tadi seperti himpunan hewan bergaris empat. Kita tulis kalau himpunan itu
hewan berkaki 4. Sudah? Sudah, ada syarat dia punya sedemikian hingga dengan elemen ini harus ada. Dia huruf bisa lihat. Sudah kok? Sudah. Ada lagi yang masih bertanya? Kelompok 4 ada 5. Masih sekali kalian. Kelompok 5. Farah. Kenapa? Langsung isi sih. Ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Ketua akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dengan saya Nidea akan membacakan. Daftar anggota himpunan bilangan asli GENA Bengkulu Cepat. dari 10 adalah 2, 4, 6, dan 8. Bisa tulis di papan. Lepas. Sama kok. Siapa kota 2, 4, 6, 8. Ada yang beda, ada yang lebih. 10 termasuk atau tidak? Kenapa tidak termasuk? Lawrence. Jawab. Karena? Ferdinand. Karena kurang dari 10. Berarti 10 tidak termasuk. Kecuali kurang dari sama dengan 10. Nah, ini dia bisa buat tanda kurung kurau. Nanti semua belajar cara buat tanda kurung kurau. Dia beda dengan huruf biasa. Bilangan. Himpunan dapat didaftarkan atau diregistrasikan dengan cara Dengan titik-titik cara. Ada berapa cara menentukan himpunan? 3. Ada? 3. Yaitu apa yang pertama? Ferdinand apa? Dengan kata. Yang kedua kalau 5 yang tadi dikerja. Dengan mendaftarkan. Selamat siang. Di siang hari ini tadi kita sudah melakukan coaching supervisi akademik. Saya sebagai observer pada kelas yang diajarkan oleh Ibu Nur pada kelas 7A mata pelajaran matematika. Setelah saya melakukan observasi, siang ini kami akan membahas pasca observasi ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Sudah siap Bu Nur? Siap Bu. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya pembelajaran yang dilakukan? Saat itu saya mengalami sebagai observer ya di dalam kelas Ibu. Apa perasaan Ibu? Baik Bu, tentu saja saya merasa gugup karena saya diobservasi oleh Ibu. Tapi syukurlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, awalnya Ibu merasa gugup ya, tapi yang saya lihat pembelajarannya bisa dengan baik. Ibu sudah bisa melaksanakan dengan baik ya. Oke, kalau gitu kira-kira tahap pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Mungkin tadi pembelajaran harapan kita tadi pada pra-observasi, Ibu ada mempunyai harapan-harapan ini. Apakah itu sudah terlaksana di kelas tadi Ibu lakukan? Sudah terlaksana Bu, jadi tahapan yang pertama yang saya membuat perangkat pembelajaran itu sudah terlaksana. Untuk area pengembangannya di situ tadi ada area sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk area pengetahuan terbukti bahwa siswa dapat mengerjakan LKPD dengan baik. Kemudian untuk area keterampilan, siswa dapat menyelesaikan soal-soal tentang penerapan konsep himpunan lewat soal cerita. Mereka sudah mengerjakan soal di LKPD tersebut dengan baik. Untuk area sikap, terlihat tadi siswa sangat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Oke, baik. Jadi area perkembangan terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan sudah bagus ya. Baik, jadi area perkembangan berkaitan dengan sikap, pengetahuan, keterampilan yang Ibu lakukan di kelas itu sudah berhasil atau belum menurut Ibu?
sudah berhasil Bu, tapi saya merasa masih ada kekurangannya Bu. Ya, menurut Ibu masih ada kekurangan ya. Kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran berlangsung? Kekurangan atau hambatannya tadi itu terdapat beberapa siswa yang masih pasif dalam diskusi kelompok. Oke, jadi ada beberapa siswa yang masih pasif ya dalam diskusi kelompok, begitu? Iya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu hal itu terjadi karena apa? Mengapa mereka kurang aktif atau masih pasif dalam diskusi kelompok? Menurut saya mereka mungkin pasif itu karena dalam pembagian kelompok tersebut terlalu banyak siswa. Kemudian saya berharap kedepannya saya dapat menggunakan data minat dan kesiapan belajar siswa. Jadi dalam pembagian kelompok itu berdasarkan data tersebut sehingga membuat mereka nyaman dalam belajar. Oke, jadi tadi dalam pembagian kelompoknya terlalu banyak. Terus harapan Ibu ke depan Ibu membuat pembagian kelompok berdasarkan data minat dan kesiapan belajar siswa ya. Seperti itu Bu. Iya Bu. Sudah bagus sekali apa yang Ibu inginkan ya. Jadi kira-kira rencananya kapan Ibu akan merealisasikan ini semua rencana-rencana Ibu yang buat data? Kapan Ibu akan merealisasikan hal ini? Rencananya saya akan membuatnya pada semester genap ini karena kita baru selesai kelas ini. Oke, baik. Jadi Ibu rencananya realisasinya di semester genap ya karena baru selesai pasca. Oke, baik Bu. Terima kasih. Saya berharap rencana yang Ibu harapkan ini bisa berhasil buat pembelajaran berikutnya ya. Untuk anak didik mereka lebih mengerti dan lebih memahami apa yang dipelajari ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat kegiatan pembelajaran di kelas. Sudah bersedia saya melakukan observasi terhadap kelas ini. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi dan saya berharap semuanya akan berhasil dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Hari ini kami telah melakukan proses